Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-39. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ruangan itu kembali menjadi sunyi. Hanya nafas Kebu Ijo sajalah yang terdengar terengah-engah, sedang matanya menjadi merah pula karena marahnya. Witantra yang kemudian menjadi sangat marah pula berkata kepada prajurit kawan Kebu Ijo itu, "Jadi kau pun ikut pula dalam kebohongan ini?" Prajurit kawan Kebu Ijo itu benar-benar menjadi bingung. Ia sama sekali tidak tahu bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu. Karena itu ia hanya berdiri saja seperti patung. Karena prajurit itu tidak segera menjawab, maka sekali lagi Witantra membentaknya. "Hai, kau juga ikut berbohong?" "Tidak, tidak," jawabnya tergagap. "Aku tidak sengaja." "Apa yang tidak sengaja?" desak Witantra. Kembali prajurit itu menjadi bingung. Dengan tanpa berpikir panjang ia menjawab, "Aku tidak bermaksud berbohong, tetapi aku menyangka bahwa hal itu benar-benar terjadi." "Jadi kau tidak melihat sendiri?" "Tidak," prajurit itu menggeleng. "Aku mendengar dari Kebu Ijo." Kebu Ijo menjadi semakin bergetar mendengar pengaduan itu, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Witantra itu masih membentak bawahannya, "Kau menjadi percaya tanpa penyelidikan lebih lanjut?" Prajurit itu menjadi semakin bingung. Akhirnya ia menjawab, "Ya, aku begitu saja percaya, sebab Kebu Ijo adalah kawanku sendiri." "Itulah sebabnya, maka anak-anak muda itu benar-benar menjadi liar. Meskipun Wiraprana sebenarnya tidak mengatakan, namun hati kecil kalian telah berkata sendiri, kalian benar-benar menjadi liar. Karena kawan-kawan kalian, diantaranya prajurit, selalu membesarkan hati kalian. Dengan demikian, kalian merasa aman untuk berbuat apa saja sekehendak kalian." Ruangan itu menjadi sepi kembali, dan kembali Mahesa Agni mengagumi kakak seperguruan Mahendra itu. Ia benar-benar seorang prajurit yang berpegang teguh pada sumpahnya sebagai prajurit. Meskipun Mahendra, Kebu Ijo adalah adik seperguruannya, namun ia berkata salah apabila salah, dan ia akan berkata benar apabila benar. Dengan demikian, maka kebenaran benar-benar akan dapat ditegakkan. Kini ia melihat adiknya itu berbuat curang, bahkan telah meninggalkan sifat-sifat kekesatriaan. Karena itu alangkah marahnya, apalagi seorang anak buahnya telah ikut serta berbuat kesalahan itu. Dengan wajah yang menyala-nyala, ia memandang Kebu Ijo. Anak itu benar-benar anak yang bengal. Sekali-sekali ditatapnya juga wajah Mahendra. Anak muda ini biasanya tidak suka berbohong dari mengorbankan nama baiknya. Tetapi kali ini ia hampir tergelincir dalam perbuatan yang memalukan itu. Untunglah bahwa kesalahan itu segera disadarinya. Namun meskipun demikian, Mahendra telah berbuat kesalahan. Karena itu dengan marahnya Witantra menggeram, "Perkelahian akan dilanjutkan." Namun terdengar kemudian Mahendra yang telah menyadari keadaannya menyahut dengan jujur, "Tidak, aku sudah dikalahkannya."
Witantra menarik nafas, tetapi mata Kebo Ijo menyala karenanya. Suasana kemudian dicekam oleh kesepian. Dalam keheningan suasana itu, terdengarlah Mahesa Agni berkata, "Witantra, aku akan mengucapkan terima kasih kepadamu dan kepada adikmu Mahendra. Sebenarnya tak ada niatku untuk membuat hal-hal kecil ini menjadi persoalan. Karena itu, marilah persoalan ini kita anggap selesai, sebab aku masih ada mempunyai beberapa keperluan yang lain." Witantra tidak segera menjawab. Kini seperti juga Mahesa Agni mengaguminya, maka Witantra itu pun kembali mengagumi kebesaran jiwa Mahesa Agni yang disangkanya bernama Wiraprana itu. Meskipun beberapa orang telah berusaha menghinanya, namun ia sama sekali tidak mendendam. Sesaat kemudian, maka barulah Witantra itu berkata, "Tinggalkan kami di sini bersama Wiraprana. Pergilah semuanya." Mahendra yang masih menundukkan kepalanya itu pun segera bergerak dan meninggalkan tempat itu. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam dirinya, sesal, malu, kecewa dan segala macam bercampur baur di dalam dadanya. Kebo Ijo, anak-anak muda yang lain, para prajurit itu pun segera pergi pula meninggalkan mereka. Dengan tergesa-gesa Kebo Ijo menyusul Mahendra sambil berkata, "Kakang, kenapa Kakang menarik tuduhan itu?" Mahendra berpaling sesaat, tetapi ia tidak menjawab. Bahkan langkahnya semakin dipercepat. Kebo Ijo yang berjalan di sampingnya memandangnya dengan penuh penyesalan. Anak-anak muda yang beriringan di belakangnya pun menyesal pula atas sikap Mahendra itu, namun mereka tidak berkata apa-apa. Di rumah Witantra, kini tinggallah Mahesa Agni seorang diri bersama Witantra, duduk berhadapan di atas amben kayu. Setelah mereka diam sejenak, maka berkatalah Witantra, "Wiraprana, biarlah aku minta maaf kepadamu atas nama anak-anak muda yang bengal itu." "Sudah aku katakan Witantra, persoalan ini aku anggap selesai dan secepatnya aku akan mohon diri untuk satu keperluan yang lain." "Terima kasih, aku hormati pendirianmu itu. Tetapi apakah keperluanmu itu sedemikian tergesa-gesa?" "Tidak, tetapi aku ingin segera pulang ke Panawijen setelah aku agak lama meninggalkannya." "Apakah kau baru datang dari suatu perjalanan?" "Ya," sahut Mahesa Agni. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Dilihatnya sebuah bungkusan terikat erat di lambung Mahesa Agni. Namun ia tidak sempat lagi membawa tongkat setelah ia berkelahi melawan Mahendra. Untunglah bahwa bungkusannya itu tidak terlepas dari ikatannya, sehingga tanpa disengaja Witantra itu bertanya, "Apakah isi bungkusanmu itu?" "Ah, hanya 2 lembar pakaian," sahut Mahesa Agni. Witantra mengangguk-angguk pula, namun tiba-tiba ia berkata, "Hei, apakah kau akan pulang ke Panawijen?" Mahesa Agni mengangguk. "Ya," sahutnya. "Baru saja aku bertemu dengan kuda Sempana. Ia pun agaknya sedang menuju ke kampung halamannya. Ketika aku bertanya kepadanya, ia menjawab, 'Aku pergi untuk 1-2 hari.'" Kata-kata itu terdengar seperti guntur yang meledak di telinga Mahesa Agni. Kuda Sempana pulang ke kampung halaman Panawijen selagi ia tidak di rumah. Witantra melihat perubahan wajah Mahesa Agni. Karena itu ia menjadi heran. Sejenak kemudian bertanyalah Mahesa Agni dengan suara yang bergetar, "Kapankah kuda Sempana itu pulang ke Panawijen?" "Belum lama," jawab Witantra. "Belum lama aku melihatnya. Mungkin aku melihat kuda Sempana memacu kudanya, dan demikianlah jawabnya ketika aku bertanya kepadanya." "Gila,
Geram Mahesa Agni di dalam hatinya. Segera ia tahu apa yang dilakukan oleh kuda sempana itu. Ketika kuda sempana itu melihat Mahesa Agni berada di Tumapel, maka segera ia mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dalam pada itu keheranan Witantra semakin menjadi, maka kemudian ia pun bertanya, "Kenapa kau menjadi gelisah?" Mahesa Agni menggigit bibirnya. Semula ia menjadi agak ragu-ragu, namun kemudian terpaksa ia berkata, "Maksud kuda sempana pulang ke kampung halaman sangat mencurigakan." "Kenapa?" Kembali Mahesa Agni berdiam, namun tiba-tiba Witantra itu pun menjadi gelisah. Dengan serta-merta ia berkata, "Hei, apakah gadis Panawijen itu bernama Kendedes?" Terasa sesuatu berdesir di dada Mahesa Agni, namun ia menganggukkan kepala. "Ya, itulah nama gadis itu, bunga di kaki Gunung Kawi, yang telah membuat Mahindra hampir-hampir gila, yang telah membuat Mahindra mendendam kepadamu. Namun sebenarnya, aku pernah mendengar kuda sempana mempercakapkan gadis itu pula." "Mungkin kau benar," sahut Mahesa Agni. "Kalau demikian, apakah kau sangka bahwa kuda sempana akan mempergunakan kesempatan selama kau berada di Tumapel?" "Mungkin," sahut Mahesa Agni dengan suara parau. "Kalau demikian, biarlah aku segera kembali. Aku tidak dapat mencegahmu, Wiraprana. Mudah-mudahan kau tidak terlambat." Mahesa Agni menggeram sekali lagi, kemudian dengan tergesa-gesa ia minta diri. Dengan penuh pengertian, Witantra itu melepaskan Mahesa Agni sampai ke regol halamannya. Mahesa Agni itu pun kemudian berjalan hampir berlari-lari. Dari kejauhan Witantra memandangnya dengan iba. "Anak yang baik," gumamnya. "Kasihan, tanpa dikehendakinya, ia mempunyai banyak lawan. Agaknya kuda sempana yang tadi melihat anak itu segera mempergunakan kesempatan." Dan Mahesa Agni itu pun semakin lama menjadi semakin jauh. Akhirnya anak muda itu seakan-akan hilang ditelan oleh kelokan jalan. Mahesa Agni sendiri menjadi sangat gelisah karenanya. Ia menjadi pasti bahwa bencana akan menimpa Kendedes dan Wiraprana. Kuda sempana pasti akan mempergunakan segenap kemampuan yang ada padanya untuk menebus kekalahannya, bahkan kalau mungkin membunuh sekalipun. Dengan demikian maka Mahesa Agni itu benar-benar seperti orang yang kehilangan kesadaran. Ia sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap keadaan di sekelilingnya. Ia sama sekali tidak mempedulikan bahwa beberapa orang yang dijumpainya memandanginya dengan penuh pertanyaan. Kenapa anak muda itu berlari-lari? Tetapi jarak Panawijen dan Tumapel bukan jarak yang pendek. Jarak itu akan ditempuh lebih dari sehari penuh. Meskipun Mahesa Agni kemudian berlari, namun ia tak akan dapat mencapai jarak itu secepat-cepatnya. Selisih waktu yang dialaminya dari kuda sempana agaknya akan dapat memberi kesempatan bagi kuda sempana melakukan niatnya. Apalagi setelah didengarnya bahwa kuda sempana kini telah memiliki puncak ilmu dari perguruannya, seperti juga Mbau Rekso Kali Elo. Karena itu, maka kembali kuda sempana itu akan berkata, "Rawe-rawe rantas, malang-malang putung." Mahesa Agni menjadi semakin gelisah, apalagi kalau diingatnya bahwa kuda sempana pasti tidak hanya berlari-lari seperti dirinya, tetapi anak muda yang gagah itu pasti berkuda. Mahesa Agni itu pun menggeram berkali-kali,
namun ia benar-benar masih harus berlari. Langkahnya semakin lama semakin panjang, namun terik matahari yang membakar tubuhnya menjadi semakin panas. Bekas-bekasnya yang putih menghambur di sepanjang jalan yang dilalui oleh Mahesa Agni, menyusup di sela-sela dedaunan dan jatuh di atas batu-batu padas yang bertebaran di sepanjang jalan. Mahesa Agni itu terasa akan terbang. Langkahnya terasa sedemikian lambatnya. Kalau sekali-sekali ia memandang ke depan, maka segera jantungnya berdebar-debar. Di hadapannya masih terbentang sawah yang sangat luas. Tetapi apabila sawah ini sudah dilampaui, ia sama sekali belum mendekati Panawijen. Sebuah hutan terbentang jauh di muka, seleret pepohonan yang semakin lama, seolah-olah menjadi semakin besar. Hutan itu pun bukanlah layar yang terakhir yang menakbiri Panawijen. Di seberang hutan itu terentang sebuah sungai. Kembali ia akan melampaui daerah persawahan. Sawah hutan berkali-kali. Kemudian ia dapat lewat di tengah-tengah padang rumput karautan atau lewat jalan lain. Namun selisih jarak daripadanya tidak begitu banyak. Baru setelah itu ia akan sampai ke Panawijen. Namun secepat-cepatnya, apabila ia tidak perlu berhenti sama sekali, besok pagi ia baru akan sampai. Tetapi apakah tenaganya akan mampu untuk berlari terus dalam jarak yang sekian jauh? Tetapi Mahesa Agni tidak boleh berhenti. Ia berlari terus. Tiba-tiba Mahesa Agni itu pun terkejut mendengar derap kuda di belakangnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya debu mengepul, putih dan semakin lama semakin tinggi terbang ke udara. Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Siapa? Desisnya. Tetapi ia terkejut ketika ia melihat penunggangnya adalah Mahendra. Karena itu, maka Mahesa Agni menjadi berdebar-debar karenanya. Ia masih belum dapat melupakan apa yang baru saja dilakukan oleh Mahendra itu. Mahesa Agni berdebar-debar karena kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Mahendra, tetapi juga berdebar-debar karena dengan demikian kedatangannya di Panawijen akan menjadi semakin lambat. Kuda yang berlari kencang itu semakin kencang juga, semakin lama semakin dekat, dan sejalan dengan hati Mahesa Agni menjadi semakin berdebar-debar juga. Kalau anak muda itu berhasrat menghambat perjalananku, desah Mahesa Agni di dalam hatinya, maka aku tidak akan dapat memaafkannya lagi. Tetapi kuda itu sudah sedemikian dekatnya, sehingga Mahesa Agni pun berhenti pula karenanya. Dengan penuh kewaspadaan, anak muda dari Panawijen itu berdiri tegak, seperti tonggak yang kokoh kuat terhunjam jauh ke dalam tanah. Ketika Mahendra melihat Mahesa Agni itu berhenti, maka segera ia menarik kekang kudanya, sehingga kuda itu berhenti beberapa langkah di hadapan Mahesa Agni. Demikian kuda itu berhenti, demikian Mahendra itu segera meloncat turun. Mahesa Agni itu pun segera menggeser diri selangkah surut, siap menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Tetapi ia terkejut ketika ia melihat Mahendra itu menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Aku datang untuk minta maaf kepadamu, Wiraprana." Mahesa Agni menarik nafas panjang, panjang sekali. Ia menjadi kecewa terhadap perasaannya sendiri. Ternyata ia terlalu berprasangka. Karena itu maka segera ia menjawab, "Ah, Mahendra, hampir aku salah sangka. Ternyata aku pun harus minta maaf kepadamu. Dan karena itulah
maka biarlah persoalan di antara kita anggap selesai. Terima kasih, sahut Mahendra yang kemudian diteruskannya. Tetapi kedatanganku menyusulmu ada juga kepentingan yang lain dari kepentinganku sendiri. Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Apakah kepentingan yang lain itu? Kakang Witantra baru saja datang kepadaku. Disuruhnya aku menyusulmu untuk mengantarkan kuda ini kepadamu. Kuda? Sahut Mahesa Agni dengan serta-merta. Ya, Mahendra mengangguk. Kata Kakang Witantra, kau memerlukan untuk menyusul kuda sempana. Kuda. Hampir tak percaya Mahesa Agni bergumam, tetapi Mahendra itu menegaskan. Ya Wiraprana, inilah kuda Kakang Witantra, bawalah. Terasa sesuatu berdesir di dalam dada Mahesa Agni. Begitu besar terima kasihnya, sehingga untuk sesaat ia tidak dapat mengucapkannya. Ketika Mahendra memberikan kendali kuda itu kepadanya, barulah Mahesa Agni berkata, Terima kasih Mahendra, dan terima kasihku kepada Witantra. Aku tak akan melupakan kebaikan budi kalian. Aku hanya seorang pesuruh Wiraprana. Akan aku sampaikan terima kasihmu itu kepada Kakang Witantra. Tidak saja Witantra, tetapi kau pun berjasa pula kepadaku. Mahendra mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, Selamat jalan Wiraprana, bukankah kau tergesa-gesa? Sebenarnya aku pun tak akan dapat melihat kuda sempana mencapai maksudnya. Bukankah anak muda itu pun akan merampas hak yang sudah kau miliki? Dada Mahesa Agni berdesir. Alangkah manisnya kata-kata itu, namun alangkah pahitnya pula. Mahendra tidak dapat melihat kuda sempana merampas Ken Dedes yang pasti didengarnya dari Witantra. Namun Ken Dedes itu sama sekali bukan hak yang telah dimilikinya. Tetapi apa yang dilakukan itu adalah atas nama Wiraprana. Dan Wiraprana kelak pasti hanya akan mengucapkan terima kasih saja kepadanya. Tetapi sebenarnya Mahesa Agni tidak mempunyai pamrih. Seandainya Wiraprana kelak tidak mengucapkan terima kasih pun, ia tidak akan menyesal. Dengan kesetiaannya ia berusaha membuat Ken Dedes bahagia. Kesetiaan yang tidak diketahui sama sekali oleh orang lain. Namun kesetiaan itu benar-benar telah membakar dadanya. Kini Mahesa Agni menerima kuda itu, kuda yang tegar, berwarna sawu, tidak kalah tegarnya dengan kuda yang dipergunakan oleh kuda sempana tadi. Setelah sekali lagi Mahesa Agni mengucapkan terima kasih, maka ia segera meloncat ke punggung kuda itu. Meskipun demikian ia masih bertanya, Sekarang kau tidak lagi berkendaraan, Mahendra. Mahendra tertawa pendek. Jarak yang harus kutempuh terlalu pendek dibandingkan dengan perjalananmu. Biarlah aku pulang dengan berjalan kaki. Hampir setiap hari aku sampai di sini pula. Selamat tinggal Mahendra. Mudah-mudahan aku tidak terlalu terlambat. Mahendra mengangguk. Perlahan-lahan ia bergumam. Aku akan lebih berbahagia kalau kau berhasil Wiraprana. Terima kasih. Terima kasih. Mahesa Agni itu pun segera memacu kudanya seperti angin. Ia ingin cepat-cepat sampai ke Panawijen. Namun ia pun ingin cepat-cepat melupakan setiap kata-kata Mahendra. Karena itu, maka kudanya yang telah berlari kencang itu masih saja terasa alangkah lambatnya. Seakan-akan suara Mahendra masih mengiang di telinganya. Aku akan lebih berbahagia kalau kau berhasil Wiraprana. Mahesa Agni menggigit bibirnya. Kuda itu dipacu semakin cepat, namun hatinya telah berlari lebih cepat daripada kaki-kaki kuda itu.
Kuda Mahesa Agni itu meluncur seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kepulan debu yang putih bergulung-gulung di belakang kaki kudanya. Pepohonan yang tegak di pinggir-pinggir jalan seakan-akan berlari cepat ke belakang. Sedang hutan-hutan yang terbujur di hadapannya seperti berlari menyongsongnya. Semakin lama semakin besar, dan semakin lama semakin jelas setiap batang-batang yang tumbuh di sepanjang tepinya. Tetapi gelora di dalam dada Mahesa Agni sendiri itu pun menjadi semakin keras. Bermacam-macam persoalan hilir mudik di dalam dadanya. Sekali-kali jauh di dasar hatinya terdengar pula suara, "Mahesa Agni, kenapa kau menjadi sedemikian cemasnya? Bukankah Ken Dedes telah mempunyai seorang pelindung yang harus melindunginya? Kalau Wiraprana tak sanggup bertanggung jawab terhadapnya, maka lebih baik ia melepaskan ikatan yang telah dijalinnya. Ia menginginkan hak itu, namun ia tak mampu memikul kewajibannya." Namun kemudian terdengar suara yang lain. "Itu bukan salahnya. Dunia di sekitarnya yang masih sebuah hutan rimba. Kalau setiap orang menyadari hak dan kewajiban masing-masing, maka tak akan ada persoalan lagi. Meskipun Wiraprana tak mampu untuk berkelahi, namun dalam peradaban yang baik, tak perlu ia harus berkelahi. Karena Wiraprana bukan tidak mengerti akan kewajibannya, tetapi ia sebenarnya tidak mampu menghadapi kepuasan lingkungannya. Maka apa salahnya aku menyelamatkannya?" Terdengar Mahesa Agni itu menggeram di atas punggung kudanya, dan kuda itu masih berlari secepat angin. Sekali-kali Mahesa Agni mengusap wajahnya yang dipenuhi oleh debu yang melekat karena peluhnya yang membasahi kulitnya. Sekali-sekali dirabanya bungkusannya yang melingkar lambungnya, berbelitan dengan ikat pinggangnya, dan terasa di dalamnya keris peninggalan ayahnya. Kalau kuda Sempana menjadi gila, maka ia pun kini bersenjata. Matahari yang mengapung di langit bergeser setapak demi setapak. Kini matahari itu telah melampaui puncak langit dan telah mulai dengan perjalanannya untuk bersembunyi di balik pegunungan. Namun sinarnya masih juga terasa membakar kulit. Debu yang putih yang dihamburkan oleh kaki-kaki kuda Mahesa Agni tampak bergulung-gulung, kemudian buyar ditiup angin dari selatan. Jauh di langit kadang-kadang tampak burung-burung cangak beterbangan di atas tanah yang basah. Namun Mahesa Agni tidak sempat untuk memperhatikannya. Kudanya yang berpacu itu serasa seakan-akan betapa malasnya. Sekali disentuhnya perut kuda itu dengan kakinya, sehingga kuda itu meloncat semakin cepat. Sesaat kemudian Mahesa Agni telah masuk melintas jalan-jalan di tengah-tengah hutan. Perjalanannya kini tidak dapat secepat semula. Sekali-sekali beberapa potong dahan-dahan kayu yang patah serta sulur beringin tua mengganggu perjalanannya. Sedang jalan menjadi bertambah sempit, tetapi kuda itu masih berlari terus tanpa menghiraukan apapun yang mungkin akan memperlambat. Demikianlah Mahesa Agni berpacu melawan waktu, sebab kuda Sempana telah jauh mendahuluinya. Ia harus sampai di Panawijen sebelum kuda Sempana telah melarikan Ken Dedes. Mudah-mudahan gurunya telah kembali. Tetapi agaknya Empu Purwa masih di perjalanan. Bahkan menurut keterangannya, gurunya itu masih akan singgah di rumah sahabat-sahabatnya setelah ia merasa menurunkan ilmunya yang tertinggi kepada muridnya. Seolah-olah pekerjaan Empu Purwa itu telah selesai dan kini ia tinggal menikmati masa istirahatnya.
Agaknya Empu Purwa yang sudah lanjut usia itu telah mempercayakan segala sesuatunya kepada Mahesa Agni, satu-satunya muridnya yang lahir batinnya benar-benar mengagumkan baginya. Karena itu Mahesa Agni menjadi semakin gelisah. Sesudah hutan ini masih terentang jalan yang sangat panjang, namun berterima kasihlah ia kepada Witantra dan Mahendra yang telah menolongnya mempercepat perjalanannya dengan kecepatan yang berlipat ganda. Kalau ia harus berjalan, maka sudah hampir dapat dipastikan bahwa ia akan jauh terlambat. Dan ia tinggal akan menemukan bekas-bekas dari bencana itu. Meskipun demikian, kegelisahan masih saja menyala-nyala di dalam dadanya. Meskipun ia kini telah dapat mempercepat perjalanannya, namun ia masih mencemaskan bahwa kuda Sempana benar-benar tidak mampu mengekang dirinya. Sehingga sejak langkahnya yang pertama, ia telah bermata gelap. Sebenarnya lah, pada saat itu kuda Sempana pun sedang berpacu menuju ke Panawijen. Ketika anak muda itu bertemu dengan Mahesa Agni di Tumapel, maka tiba-tiba timbul niatnya untuk menumpahkan kemarahannya dan dendamnya. Sebab kini ia merasa bahwa ia telah memiliki bekal yang jauh lebih banyak daripada saat ia dikalahkan oleh Mahesa Agni. Tetapi keadaan Tumapel agaknya tidak menguntungkannya. Mungkin beberapa orang melihat bahwa Mahesa Agni tidak bersalah pada waktu itu, sehingga akibatnya akan tidak menguntungkan baginya. Karena itu, maka ia mengambil jalan yang lain untuk menumpahkan dendamnya. Segera ia memacu kudanya, menemui pimpinannya untuk mohon diri 2 hingga 3 hari. Ia dapat saja memberikan segala macam alasan untuk pulang ke kampung halaman. Kalau kelak Ken Dedes telah dapat dirampasnya dan dilarikannya, maka apa yang akan terjadi akan dihadapinya dengan dada tengadah, Wiraprana, Mahesa Agni, dan siapa lagi. Tetapi gadis itu harus sudah di tangannya dan disembunyikannya dahulu. Karena itu, maka ia pun kemudian berpacu kembali ke Panawijen. Ia harus langsung pergi ke rumah Empu Purwa, minta gadis itu untuk dibawanya. Kalau tidak pulih, maka ia akan mempergunakan kekerasan. Ia tidak takut seandainya seluruh cantrik dari padepokan itu mengeroyoknya. Bahkan orang-orang seluruh padukuhan, dengan ayunan tangannya, ia mampu membunuh siapa saja yang mendekatinya. Kuda Sempana itu kemudian tersenyum sendiri. Ia tidak menyangka bahwa ia harus mengambil seorang gadis dengan cara yang aneh itu. Tetapi betapapun bahaya yang akan dihadapinya, namun ia tidak akan surut. Ia pernah mendengar juga bahwa Mahendra pun pernah menginginkan Ken Dedes itu pula. Maka seandainya Mahendra itu pun datang kepadanya, maka ia pun tidak akan gentar. Bahkan seandainya Witantra sekalipun, meskipun kuda Sempana itu agak seimbang juga menilai kekuatan Witantra, sebab ia tahu benar apa saja yang pernah dilakukan oleh Witantra itu sebagai seorang prajurit. Tetapi kuda Sempana itu menggeram. "Persetan semuanya, akulah kuda Sempana." Dengan demikian, maka kuda Sempana kemudian berusaha menindas semua persoalan yang tumbuh di dalam hatinya. Tekadnya telah bulat, melarikan Ken Dedes dengan segala akibatnya. Kini kuda Sempana itu tertawa seorang diri, tertawa untuk melepaskan kegelisahan-kegelisahan yang merayapi hatinya. Ia benar-benar tidak mau tahu apapun yang mungkin terjadi karena perbuatannya itu. Anak muda itu telah berusaha untuk membutakan matanya dan menulikan telinganya. Persetan semuanya, persetan.
Maka kudanya kini menjadi semakin laju. Terasa angin yang kencang menghembus wajahnya, namun wajah itu pun ditengadahkannya. Bahkan ia bergumam, "Siapakah yang berani menghalangi kuda sempana?" Meskipun demikian, kuda sempana itu berdebar-debar pula ketika ia meninggalkan daerah-daerah hutan yang terakhir. Ia tidak menempuh jalan yang biasa dilalui oleh Mahesa Agni, padang rumput karautan. Namun kuda sempana melingkar sedikit lewat padukuhan Tal Rampak. Meskipun seperti Mahesa Agni, anak muda itu sama sekali tidak takut kepada apapun, juga yang dahulu sering disebut hantu padang rumput. Namun kuda sempana tidak mau perjalanannya dihambat, meskipun ia mendengar juga bahwa hantu padang rumput itu kini telah tidak ada lagi. Namun lebih baik baginya melewati jalan yang paling aman daripada ia terlambat. Demikianlah kuda sempana akhirnya telah melampaui perjalanannya yang tergesa-gesa. Dengan gagahnya ia memacu kudanya masuk ke padukuhan tempat kelahirannya, Panawijen. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.